Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wafida Aziza dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari antropologi sosiologi, yaitu agen-agen sosialisasi. Sebelum kita membahas tentang agen sosialisasi, kita ketahui dulu apa itu sosialisasi. Jadi, sosialisasi merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan atau tempat seseorang untuk belajar bagaimana cara menjadi anggota dalam suatu masyarakat. Setelah mengetahui apa itu sosialisasi, selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan, yaitu agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melakukan sosialisasi. Terdapat 5 agen-agen sosialisasi atau pihak-pihak yang melakukan sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada teman, yang ketiga adalah pendidikan atau sekolah, yang keempat dunia kerja, dan yang kelima adalah media massa. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pelaku utama atau media utama dalam sosialisasi. Biasanya disebut juga dengan media sosialisasi primer. Pada saat anak dilahirkan ke dunia, yang ada pada lingkungan sekitarnya adalah keluarga. Maka dari itu, keluarga merupakan faktor utama dalam membentuk karakter seorang anak. Melalui keluarga, seorang anak akan mengetahui bagaimana dunianya, juga bagaimana pola perilaku yang ia miliki. Agen sosialisasi dalam keluarga meliputi ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan orang-orang lain yang merupakan saudara kandung dari ayah atau ibu. Keluarga dapat mempengaruhi cita-cita atau keinginan seorang anak. Jika anak terlahir dari keluarga yang berkecukupan, atau bisa dengan contoh seorang ayahnya seorang dokter dan ibunya seorang guru, maka saat besar dia juga punya keinginan untuk menjadi dokter ataupun guru. Contoh lainnya yaitu saat anak terlahir dari keluarga yang ekonominya kurang berkecukupan, maka akan menimbulkan motivasi diri atau keinginan diri dari seorang anak untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Dia akan berusaha belajar lebih giat agar nantinya ia dapat mencapai cita-cita yang ia inginkan. Misalnya, kedua orang tuanya hanya lulusan SD, maka dia mempunyai cita-cita agar dia bisa bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah teman. Teman atau kelompok bermain merupakan sekumpulan dari anak-anak yang biasanya memiliki usia yang relatif sama. Teman atau kelompok bermain bisa menjadi faktor pendorong ataupun penghambat dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Melalui teman, seorang anak belajar mengenai berbagai hal, seperti nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Melalui teman atau kelompok bermain, anak-anak juga mengetahui bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik kepada orang lain. Pada kelompok bermain, anak bisa merasakan kenyamanan karena dia merasakan dipentingkan dalam kelompok tersebut. Teman atau kelompok bermain dapat mempengaruhi kemandirian seorang anak. Dengan dia bersosialisasi dengan teman-temannya, maka akan membantu untuk dia menjadi pribadi yang lebih mandiri. Selain itu, dengan memiliki banyak teman, dia akan lebih mudah untuk mengaplikasikan emosionalnya, rasa gembiranya, rasa sedihnya, dan rasa bahagianya. Yang ketiga adalah pendidikan atau sekolah. Pendidikan atau sekolah merupakan
tempat di mana anak memperoleh hal-hal baru yang biasanya tidak diperoleh dalam keluarga ataupun teman sebaya. Sekolah merupakan tempat untuk mempersiapkan diri seorang anak untuk menghadapi masa yang akan datang saat ia sudah tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Di sekolah, seorang anak diajarkan untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian, di sekolah, seorang anak juga diajarkan bagaimana bersikap baik kepada teman-temannya di sekolah, juga kepada guru-guru ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa atau anak juga diajarkan untuk menaati tata tertib yang ada di sekolah. Di lingkungan sekolah juga, anak-anak diajarkan apa yang belum didapatkan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan keluarga. Bisa dikatakan sekolah merupakan miniatur dari lingkungan masyarakat. Jadi di sekolah seorang anak akan diajarkan bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada, karena pastinya teman-temannya memiliki kepribadian yang berbeda, juga keragaman suku, budaya, dan agama. Maka dari itu, toleransi sangatlah penting diajarkan di sekolah. Yang keempat adalah dunia kerja. Dunia kerja merupakan agen sosialisasi yang mempunyai pengaruh yang besar dalam proses sosialisasi, karena akan adanya adaptasi yang lebih dari adaptasi di sekolah ataupun teman sebaya. Contoh dari kelompok kerja atau dunia kerja itu seperti petani, pedagang, atau pegawai kantoran, dan juga masih banyak lagi. Yang kelima adalah media massa. Media massa itu terdiri dari media cetak dan juga media elektronik. Media massa termasuk dari agen sosial karena akan menimbulkan pengaruh sosialisasi bagi penggunanya. Contoh dari media cetak seperti koran, tabloid, dan surat kabar. Untuk contoh dari media elektronik yaitu televisi, radio, internet, Android, dan masih banyak lagi. Besarnya pengaruh yang diakibatkan oleh media massa tergantung dengan kualitas dari pesan yang disampaikan. Seperti contohnya televisi. Televisi merupakan salah satu contoh dari media massa, di mana televisi ini sudah banyak yang menggunakan atau umumnya orang-orang menggunakan televisi untuk memperoleh suatu berita ataupun informasi dari dunia luar. Pesan-pesan yang disampaikan oleh media televisi ini dapat mengarahkan masyarakat untuk tetap pada norma-norma yang ada dalam masyarakat ataupun malah membuat masyarakat itu mempunyai norma-norma yang bertentangan. Karena besarnya pengaruh dari media ini, maka saat penayangan atau pemberian informasi melalui media massa harus lebih berhati-hati dan harus memiliki kualitas yang lebih baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.